Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, saya Afra Makfira Nurham, NIM channel 1181047. Jadi pada kali ini saya akan melakukan pemeriksaan NGT atau nasogastritis tube, di mana skenarionya itu seorang laki-laki 47 tahun datang ke IGD dengan keluhan muntah-muntah berdasarkan hasil anamnesis dan pemeriksaan fisik. Pasien ditegakkan diagnosis ileus paralitik dengan DD ileus obstruktif. Adapun yang pertama yang saya lakukan yang itu melakukan tata laksana non farmakoterapi pada pasien ini dan juga menentukan tata laksana farmakoterapi pada pasien ini. Kemudian yang pertama kita melakukan edukasi mengenai alasan pemasangan NGT, di mana setelah dilakukannya anamnesis dan pemeriksaan fisik, di sini saya mencurigai saya mencurigai bapaknya menderita ileus paralitik, yang mana terjadi gangguan pada pergerakan ususnya bapak, jadi makanannya sulit dicerna sehingga dapat menyebabkan penyumbatan pada ususnya bapak. Maka dari ini diperlukan pemasangan NGT. NGT itu Pak, nasogastritis tube. Kemudian selang ini nanti selang ini nanti dipasang melalui hidung dan masuk ke lambung. Tujuannya yaitu tujuan dari pemasangannya Pak adalah untuk mengeluarkan kelebihan cairan, makanan, dan gas di dalam saluran cerna, untuk memastikan kecukupan cairan dan mencegah dehidrasi. Kemudian pasien juga diberikan tambahan cairan melalui infus. Nanti tapi Pak, nanti rasanya akan sedikit tidak nyaman, tetapi Bapak tidak usah khawatir, saya akan melakukannya sebaik dan seprofesional mungkin. Apakah Bapak bersedia? Baik, pemeriksaan selanjutnya yaitu pemasangan NGT, di mana alat dan bahannya yaitu ada handscoon, kemudian ada nasogastritis tube, kemudian ada stetoskop, kemudian ada jelly sikokain atau KY jelly, kemudian ada spoid 10 cc, kemudian ada non alergenik, dan juga tape, curved basin, dan juga suction. Jadi yang pertama kita melakukan cuci tangan rutin atau cuci tangan 6 langkah, dan kita pakai handscoon. Jadi saya akan melakukan cuci tangan rutin atau cuci tangan 6 langkah. Setelah itu memakai handscoon. Setelah memakai handscoon, kita memposisikan pasien dengan pasien setengah duduk atau kepala sedikit menekuk ke depan. Jika pasien tidak sadar, maka pasien harus dalam keadaan pasien dengan keadaan posisi terlentang. Kemudian melakukan pengukuran batas lambung menggunakan NGT. Di sini yang pertama kita mengoles, di mana kita mengukur dari hidung ke telinga, kemudian ke prosesus sipoideus, guna untuk menemukan panjang NGT yang akan dimasukkan. Setelah itu setelah kita menentukan, kita menaruh tanda pada prosesus tersebut. Kemudian kita mengolesi pada nasogastritis tube ini, kita olesi jelly. Kita mengoleskan jelly agar nasog NGT ini dapat mudah dengan masuk. Kemudian setelah itu kita memasukkan NGT melalui hidung secara perlahan hingga mencapai lambung. Ini dilihat dari batas yang telah diukur sebelumnya pada NGT.
kita masukkan sampai batas pada yang telah ditandai tadi. Kita masukkan perlahan-lahan. Setelah masuk, kita menilai apakah letak NGT sudah sampai ke lambung menggunakan metode Wush test atau belum. Di sini kita menggunakan metode Wush test dengan memasang stetoskop setinggi epigastrium kiri. Kita memakai stetoskop. Dan memasang stetoskop setinggi epigastrium kiri. Setelah itu kita aspirasi udara dengan spoid 10 cc. Aspirasi udara spoid 10 cc. Setelah itu kita pasang spoid 10 cc yang berisikan udara ke dalam NGT. Dalam NGT kita masukkan. Setelah masuk udara dalam spoid, dengan cepat sambil mendengar ada tidaknya suara swoosh pada stetoskop. Jika ada, maka NGT telah masuk ke dalam lambung. Tetapi jika tidak ada, maka NGT dimasukkan kembali atau dikeluarkan beberapa sentimeter, lalu mengulangi metode whoosh tersebut hingga terdengar suara whoosh. Kemudian kita fiksasi NGT pada hidung menggunakan plester. Setelah itu kita sambungkan NGT pada botol penampung. Jadi setelah melakukan pemeriksaan ini, kita membuka handscoon dan membuang ke tempat sampah medis. Kemudian kita melakukan cuci tangan rutin atau cuci tangan 6 langkah.